Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, tentunya masih setia di obrolan pas di sini. Kita membahas mengenai sejarah, kita akan memberi informasikan kepada semua masyarakat Indonesia, semua orang-orang Bengkulu bahwa di Bengkulu ini kita punya sosok pahlawan yang sangat luar biasa, pahlawan yang sangat heroik sekali. Bahkan beliau pernah bersumpah di bawah bendera merah putih, jiwa raganya untuk Indonesia. Kalau sampai beliau tidak mentaati sumpahnya itu, maka beliau bersumpah akan mendapatkan karma untuk semua generasi anak cucunya. Itu sampai sekarang sangat terasa sekali oleh seluruh keluarga, Pak ya. Karena sumpah beliau sangat mengabdi untuk Indonesia. Terlihat dari perjuangan beliau, korban nyawa pun rela dilakukan gitu, Pak ya. Dan juga ini pemirsa dari buku Nawawi Manaf dalam Perjuangan Kemerdekaan di Bengkulu yang ditulis oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang tahun 2003. Nah, di sini dituliskan bahwa sosok Nawawi Manaf ini bukan hanya sebagai seorang komandan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, Pak ya. Tapi beliau juga pendiri membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API di Bengkulu pada 10 September 1945. Organisasi ini dibentuk dalam rangka memperkaya organisasi dan perjuangan serta mengkonsolidasi semua kekuatan yang ada. Tugas utamanya adalah menyebarluaskan informasi perkembangan proklamasi di seluruh Bengkulu. Jadi pada saat itu tahun 45 begitu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nah tugas atau juga peran dari API inilah Angkatan Pemuda Indonesia di bawah naungan Bapak Nawawi Manaf untuk mengumandangkan bahwa Indonesia sudah merdeka ke semua pelosok yang ada di Bengkulu. Wah, luar biasa sekali. Dan juga kalau kita lihat ini Pak, dari buku ini, beliau ini juga turut serta menjadi seorang pejuang bersama dengan sosok Zainul Arifin yang juga tokoh pejuang kemerdekaan Bengkulu. Nah, kalau Zainul Arifin kita sudah sama-sama tahu ada nama jalannya, Jalan Zainul Arifin. Nah, kalau untuk sosok Nawawi Manaf ini Pak, bagaimana sepengetahuan Bapak untuk perkembangannya, mungkin juga bentuk terima kasih dari pemerintah, dari negara kepada beliau seperti apa Pak? Ya, kalau saat dia hidup, Bapak itu kan pernah jadi ketua DHD Angkatan 45. Oke. Jadi udah tuh kegiatannya di salah satunya pendiri Bank Sriwijaya di Palembang, di Sumatera Selatan. Berarti sempat ke Palembang juga berarti Pak? Oh iya. Satu keluarga pindah itu? Enggak, dia ibu dengan saya aja yang kecil. Saya waktu masih kecil. Tapi kalau untuk di Bengkulu, ya kalau cerita jalan ya belum ada. Belum ada, ya insya Allah dengan ada acara ini, pemerintah siapa tahu terbuka hatinya untuk peduli dengan pejuang Bengkulu ini. Betul. Ya, benar kan? sekali. Jangan cari aman terus lah. Benar, karena tanpa para pejuang kita tidak mungkin bisa hidup enak di Bengkulu sampai saat ini Pak ya. Benar. Ya, kita juga anaknya juga nggak terlalu banyak nuntut harus ini, nggak usah. Jadi silakan aja bapak-bapak menilai siapa Nawawi Manaf, itu aja. Dan kontribusinya sudah jelas. Apa yang mereka lakukan ya juga sudah ini kan. Dan mereka sangat berbuat untuk negeri ini. Betul. Itu. Benar. Memang pada saat itu juga mengabdi juga untuk negara ini tanpa pamrih sama sekali. Nggak memikir dan berani bersumpah. Dengan efeknya anak keturunan ya, seperti saya kan anaknya. Kalau dia melanggar sumpah artinya kena semua kita. Benar, betul. Nah, alhamdulillah sampai akhir ayatnya dia tetap konsisten, tetap dengan idealis yang tinggi, menjaga justru itu kita juga anaknya tetap menjaga nama baik beliau. Betul. Almarhum. Nah, mudah-mudahan setelah ini juga nanti kita semakin banyak tahu nih, masyarakat Bengkulu semakin banyak tahu seperti apa pahlawan kita yang ada di Bengkulu ini, semakin dikenal sehingga nanti ada juga mungkin di pasar Bengkulu bisa dibuat jalan Nawawi Manaf gitu Pak, di mana ada juga tugu yang menjadi momentum peringatan pada saat pada saat itu Bapak Nawawi Manaf memperjuangkan juga melawan Belanda pada saat itu yang ingin kembali datang ke Bengkulu lagi untuk merebut yang namanya Lebong Tandai
yang Ya. kita kenal sekarang itu memang menjadi surganya emas yang ada di Bengkulu ini Pak ya. Benar. Oke, mudah-mudahan setelah ini nih nanti jadi kita bakal tahu nih, oh ada jalan Nawawi Manaf gitu. Jadi semakin anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang ada di Bengkulu ini tahu nih sosok pahlawan kita di Bengkulu ini, banyak pahlawan kita yang ada di Bengkulu ini. Nah, kita kembali lagi ke keluarga Pak. Untuk Nawawi Manaf ini, pada saat beliau pensiun itu di usia berapa Pak? Dia pensiun, jadi kan dia ini kan masuk dalam pergerakan PRRI. Sesudah dia menjadi wakil panglima di Palembang, itu sekitar tahun 57. Jadi panglimanya saat itu Pangdam 2 Sriwijaya itu Pak Berlian, Kolonel Berlian, wakilnya itu Pak Nawawi. Oke, wah bangga kita dong. Orang Bengkulu yang menjadi wakil Pangdam Sriwijaya. Udah tuh jabatannya ada 2 atau 3. Salah satunya Komandan Militer Kota Besar Palembang. Ya. Oke. Udah tuh terlibat dalam gerakan PRRI. Sebenarnya PRRI itu sudah clear urusannya. Sudah diampuni dengan pemerintah Orde Baru kan, pemerintah Pak Harto itu mendapat amnesti abolisi. Oke. Dan seluruh yang masuk dalam gerakan PRRI itu, siapa yang dari tentara dipersilakan untuk aktif kembali. Oke, kembali lagi ke kedinasan. Iya, karena sudah kembali ke Ibu Pertiwi istilahnya. Betul. Jadi sudah ada pengampunan resmi dari pemerintah yang sah saat itu, yaitu pemerintah Orde Baru. Ya. Pada saat era Bapak Soeharto presiden Pak ya. Sudah dapat amnesti, artinya sudah dapat pengampunan yang sah. Ya. Jadi nggak ada lagi cerita PRRI itu, udah clear. Udah selesai Udah semuanya. selesai, dan Pak Nawawi dapat hak pensiun saat itu. Oke. Ya kalau tidak diampuni, artinya kan tidak dapat hak pensiun. Benar, dan juga tidak boleh balik lagi ke dinasan gitu Pak ya. Ya. Oke. Tapi Pak Nawawi ya, dengan alasan apa saya juga nggak ini, dia tidak kembali ke tentara. Oke, akhirnya pensiun menjadi rakyat sipil kembali. Ya. Oke, berarti pada saat pensiun itu balik lagi ke Bengkulu nanti Pak, dari Palembang pindah lagi ke Bengkulu. Iya, pokoknya dia jadi presiden komisaris Aduman Niaga. Aduman Niaga tuh BUMN. Oke. Tahun 70-an itu. Sebelum itu juga pernah jadi Direktur Bank Sriwijaya Raya di Palembang. Di Palembang. Ya. Wah, ini berarti juga sosok orang penting juga berarti ini Ya, Pak. alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Ya kayak gitulah kalau perjalanan hidupnya. Betul. Nah, apa yang Bapak lihat dari sosok sang ayah ini, Pak? Ya kalau kami sebagai anaknya ya ngambil dari disiplinnya, ketegasannya. Gitu. Oke. Nah, kalau keseharian pada saat itu untuk anak-anaknya memang diwajibkan sekolah menjadi poin utama berarti, Pak? Oh iya, ya tergantung anaknya. Kalau anaknya malas ya tetap malas dulu. Tetap malas dulu. Tapi dari beliau juga sangat keras sekali kalau untuk pendidikan, Pak ya. Oke. Oke, nah kalau untuk dari keluarga besar, mungkin dari adik kakak dari almarhum dari Nawawi Manaf ini, semuanya ada di Bengkulu ini, Pak? Pak Nawawi Manaf itu cuma 2 beradik. Oh, 2 bersaudara. 2 bersaudara. Oke. Kalau beliau anak keberapa ini, Pak? Anak yang tua. Anak yang kedua. Yang nomor 2-nya? Pak Rusli Manaf, udah meninggal juga. Rusli Manaf, adiknya. Di Dia cuma 2 beradik. Oh, di Bengkulu. Ikut juga sama seperti beliau? Iya, sama. Sama, memang saat itu kan semua orang berjuang kan. Oke. Jadi pada saat itu ya tidak pandang bulu gitu, yang penting ada niat untuk memperjuangkan kemerdekaan, turun gitu, memegang bambu runcing kah itu, ataukah senjata kah itu. Wah, luar biasa sekali ini. Nah, bagaimana keluarga melihat sosok beliau Nawawi Manaf ini yang sampai saat ini juga kita ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, dari keluarga bagaimana melihat sosok pribadi seorang Nawawi Manaf ini, Pak? Begitu tahu bahwa ayah saya adalah seorang pahlawan, tapi bisa dikatakan kurang dikenal. Mungkin karena itu tadi, Pak. Seperti kalau pahlawan lain kan ada yang dibuatkan monumen khusus, ada dibuatkan nama jalannya. Pak Nawawi Manaf itu memang nggak pernah menonjolkan diri dari dulu, ya kan? Nah,
dia ini amanah dia waktu sebelum meninggal dia tidak bersedia untuk di makam pahlawan. Oh, baik. Nah, berarti makamnya ada di mana ini, Pak? Di Pasar Bengkulu. Oh, di Pasar Bengkulu. Wah, Ya. sangat cinta sekali sama Pasar Bengkulu berarti. Pasar Bengkulu. Memang itu makam keluarga. Oke. Makam keluarga, ya, tandanya ada bendera merah putih di situ. Oke. Di makam. Nah, jadi bisa kita lihat nih kalau pemirsa berkeliling-keliling jalan-jalan di Pasar Bengkulu, ada berarti ini adalah makam yang di pinggir jalan itu berarti Ya. dong, Pak. Di Pasar Bengkulu di pinggir jalan ada kelihatan makam yang ada bendera merah putihnya. Ya. Nah, itu di sanalah makam dari pahlawan kita Bapak Nawawi Manaf. Ya, dia tidak mau disebut pahlawan, dia pejuang. Pejuang. Ya. Oke. Ya, karena pahlawan itu kan sebutan dari pemerintah. Kalau dia nggak mau disebut pahlawan, dia tetap dia katakan dia pejuang. Oh, pejuang. Ya, kalau pahlawan legalitas dari pemerintah kan belum ada. Bahasa Nawawi Manaf itu pahlawan. Oke. Jadi itulah kerendahannya. Jadi dia nggak Tidak mau dikatakan pahlawan. Nggak mau. Sebut saja pejuang ya, gitu Pak ya. Ya kan? Benar. Wah, berarti memang sosok pribadi beliau ini sangat merakyat sekali, terus juga Benar. Alhamdulillah, begitulah ceritanya. tulus untuk memperjuangkan, baik lagi memperjuangkan kemerdekaan gitu Pak ya. Oke, nah seingat Bapak juga pada saat zaman Bapak baru lahir, berarti Bapak ini kan tahun 65. 63. Bapak lahir. Nah, berarti pada saat itu untuk kita di Bengkulu sendiri itu kondisi sudah kondusif pada saat itu, seingat Bapak ini, Pak. Ya, kalau saya kan seingatnya tuh sekitar umur 6 tahun, 7 tahun ya kan. Sudah aman ya, itu Pak, udah tidak aman, ada lagi udah aman. yang namanya agresi militer Oh, nggak ada itu. lagi. Nggak ada Oke, lagi. berarti Itu sudah zaman Pak Harto. Oke, kehidupan sudah normal. Sudah normal. Dan pada saat itu Bapak juga ke Palembang. Ya, ke Palembang, itu balik ke Jakarta. Itulah dia jadi presiden komisaris PT PN, bukan PT itu PN, perusahaan negara kan. Perusahaan negara Adu Maniaga. Adu Maniaga. Ya. Oke. Berarti sampai akhir masa pensiunnya itu ada di Palembang berarti dong, Pak? Di di Palembang juga, kadang ke Jakarta kayak gitu. Oke, karena kesibukannya Ya. jadi Palembang, Jakarta, Palembang, Ya, Jakarta. kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk dari sisi keluarga, Pak, 6 bersaudara ini semuanya ada di Bengkulu ini, Pak? Nggak ada, cuma saya sendiri. Oh, Bapak sendiri? Ya. Oke, yang lain kakak-kakak semuanya di luar kota Bengkulu? Ya, yang tua di Jakarta, Mm-mm. yang nomor 2 di Bandung, Mm-mm. itu Dokter THT, Mm-mm. nomor 3 sudah almarhum, Mm-mm. Mm-mm. nah, di Jakarta juga posisinya, nomor 4 di Jakarta, nomor 5 di Jakarta, saya nomor 6 di Bengkulu. Di Bengkulu. Jaga gawang. Jaga gawang. Ya. Karena paling bungsu jadi jaga gawang Jaga di sini. gawang, Oke. ya. Nah, kalau di keluarga Pak, kalau boleh tahu ini ada juga yang mengikuti jejak karir dari beliau, entah itu menjadi seorang militer misalnya, Pak. Enggak. Mungkin dari anak cucu. Nggak ada. Oh, tidak ada, Pak ya. Nggak ada. Oke, semuanya berkarir seperti apa keinginan masing-masing. Ya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan sama Ya, sekali. ya. Nah, ini kalau kita lihat juga yang semakin luar biasa lagi nih pemirsa dari buku yang ditulis dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang di tahun 2003 ini, beliau ini bukan hanya mendirikan API, Angkatan Pemuda Indonesia, tapi Nawawi Manaf ini juga mendirikan yang namanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, nama organisasi perjuangan ini dimasuki oleh para pemuda. Tujuannya adalah untuk mengajak semua pemuda sama-sama menjaga keamanan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pada saat itu masih bisa dibilang sangat rawan sekali kemerdekaan kita bisa dirampas karena agresi militer dari Jepang dan juga Belanda masih terus berlanjut. Nah, seingat Bapak juga nih Pak, dari cerita-cerita beliau. Nah, cerita seru seperti apa yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan Pak? Mungkin perjalanan beliau pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama teman-temannya. Selain tadi kejadian peristiwa yang ada di Pasar Bengkulu. Nah, selain itu peristiwa apa lagi nih Pak yang diceritakan oleh Bapak Nawawi Manaf kepada anak-anaknya? Ya, kalau Bapak itu sebenarnya dia kurang banyak cerita. Yang sering cerita itu Ibu. Oh, oke, Ibu. Jadi kalau pengalaman Ibu itu, ya waktu saat agresi kedua itu mereka mengungsi sampai ke selatan. Oke. Dari Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu sampai ke selatan. Ya, ke Pajar Bulan, kemana. kalau Oke, pengungsian. nah ceritanya seperti apa Pak? Nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, cerita seru ini akan kita lanjutkan. Dan tentunya tetap setia menyaksikan Opini hari ini, jangan kemana-mana.